imam. Wa qala al-Waqidi ay Muhammad ibnu Sa'ad siqatun faqih. Wa Yahya ibnu Ma'in yaqul siqatun imam. Maka riwayatnya riwayat yang siqah, maka dari 3 sanad ini Muhammad ibnu Amr ibnu Alqamah saduq, dan Abu Salamah Abdullah ibnu Abdurrahman ibnu Auf siqah au imam, dan Abu Hurairah sahabi. Maka sanad ini sanad yang hasan. Inilah cara bagaimana mentahqiq al-hadis. Dan kami menginginkan kalian belajar ilmu ini. Maka di sini dilihat mana yang paling rendah dari rawi. Maka Muhammad ibnu Amr paling rendah, saduq. Idan hadal hadis hasan. Meskipun ada yang 1 saduq dan 10 sanad yang lainnya siqah, maka hadis ini hadis yang hasan. Dilihat dari yang paling rendah. Faidah hunaka tariqun akhar. Maka di sana ada jalan yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan Abdul Razzaq dan At-Tabari di Tahdhibil Athar, dan Abu Bakar Ibnu Khallal fi Kitabih As-Sunnah dari jalan Yazid Ibnu Harun. Dari Muhammad ibni Amr, dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah mauqufan. Maka Yazid ibnu Harun di sini rawi yang thiqah, imam. Dan di sanad ini dari Mu'tamir ibnu Sulaiman, dan dia juga imam. Dan juga Abdul Wahhab ibnu Atha meriwayatkan dengan marfu, dan Mu'tamir ibnu Sulaiman meriwayatkan dengan marfu. Maka di sini ada 2 jalan. Ada jalan yang marfu seperti yang kami sebutkan di Sunan Ibnu Hibban atau Sahih Ibnu Hibban, dan riwayat mauqufah dari riwayat Abdul Razzaq dan Ibnu Abi Syaibah. Idan aina rajih? Al-jawab riwayatul mauqufah la tu'illu riwayah al-marfu'ah. Karena riwayat mauqufah datang dari Yazid ibnu Harun, dari Muhammad ibnu Amr, dan riwayat yang marfu'ah datang dari di sini, di sanad ini Mu'tamir ibnu Sulaiman dan Abdul Wahhab ibnu Atha yang saduq. Fayahtamil anna aslal khobar marfu' fahtasarahu Yazid ibnu Harun min babil muhadarah au muraja'ah au al-fatawa fayahfaduna ruwah min ba'dihi bil mauquf. Maka asalnya dia itu marfu seperti hadis Abi Hurairah ani Nabi tadi. Diriwayatkan oleh Mu'tamir ibnu Sulaiman dan oleh temannya Abdul Wahhab ibnu Atha. Kemudian diriwayatkan oleh Yazid ibnu Harun dan ditulis oleh murid-muridnya mauquf dari ucapan Abu Hurairah. Maka bisa jadi asalnya adalah marfu. Kemudian Yazid ibnu Harun meriwayatkan mauquf dan ditulis oleh murid-muridnya, maka tidak ada masalah antara riwayat marfu dengan mauquf. Maka hadis ini sahih. Dan dari kesahihan hadis ini, seperti manhaj kita, manhaj muhaddisin, membuat kitab diperiksa dulu sahih apa tidak. Kemudian dimasukkan kepada kitab. Kemudian disyarah. Itulah jalan yang lebih baik. Adapun mungkin kebanyakan ahlul fikih ataupun hatibul lail menulis hadis, yang penting dikumpul. Dari semua hadis-hadis yang ada di dunia dikumpul. Sahih, dhaif nggak tahu, yang penting dikumpul. Akhirnya kitabnya berjilid-jilid, namun hadis-hadisnya ada yang sahih, banyak yang dhaif, banyak yang palsu. Maka kita di sini tidak, meskipun bukunya menjadi tipis karena diperiksa, diayak seperti pasir, dari batu, dari pohon-pohonan, diayak.
menjadi pasir yang suci untuk memplester misalnya, tidak ada batu dan sebagainya, maka menjadi solid dengan semen. Begitupun di sini hadis-hadis yang ada di kitab ini diayak, meskipun sedikit tetapi dia menjadi sahih, sehingga di saat diamalkan tidak ada keraguan padanya. Dan di saat disyarah di kitab syarahnya Kashful Litham tidak bermasalah. Bisa berlembar-lembar hadis ini disyarah dan dalam keadaan sahih. Maka kembali kepada lafaz, disebutkan dari Abi Hurairah, innahu la yasma khafqani alihim hina yuwalluna anhu. Berkata Ibnul Athir di kitab An-Nihayah fi Gharabatil Hadis, dari hadis-hadis yang maknanya aneh, disebutkan apa makna la yasma'u khafqani alihim hina yuwalluna anhu, ay yasma'u sautani alihim alal ard idza masyau. Maknanya mayit itu setelah dikuburkan di lahan, kemudian semua orang meninggalkannya, bahkan orang-orang yang paling dicintai, istrinya, bahkan jika istrinya 4 pun, tidak ada dari 4, biarlah aku yang menemani suamiku paling setia. Dari 4 ini biarlah aku satu dari mereka, tinggal di kuburan bersamanya. Tidak ada. Punya istri 4 pun, 4-4-nya akan meninggalkannya. Tega benar kau yang... Maka mana ucapan istrinya dulu di dunia, Bang, ana uhibbuk jiddan, I can live without you, la astati aish bidunik lahdah. Ada kalam gombal. Tahu gombal? Handkerchief. Gombal adalah ucapan romantis yang tidak ada prakteknya, hanya membuat bualan saja. Maka aku tidak bisa hidup tanpa dirimu. Suaminya meninggal, tidak ada yang mau tinggal bersamanya di kuburannya. Mana kesetiaanmu? Tidak ada. Maka ini makna dari ayat hadis innahu la yasma khafqani alihim hina yuwalluna anhu. Di saat keluarga-keluarga terdekatnya yang paling akhir berjalan menyewakan sandal, maka di sini didengar oleh sang mayit tersebut. Maknanya mereka kembali mendengar. Dan adapun wajah pendalilan di sini, wa kana siyam an yaminihi sumayu'ta an yaminihi fayaqul asyam ma qibali madkhalun ma qibali madkhalun. Maka maknanya di sini, dan ini adalah wajah pendalilan, asyam dari amal-amal yang soleh, yang mana dia akan melindungi tuannya. Yang dulu sering melaksanakan puasa, tuannya ini dilindungi dari adzabul qabr. Mana wajah pendalilannya? Datang adzabul qabr ke arah bagian puasa. Dan dia akan menahan adzabul qabr untuk menghujamkan adzab kepada tuannya dari arahnya. Fa'ala hada Imam Al-Baihaqi qala hina akhraja hadal hadis di dalam kitab Isbat Adzabul Qabr, babun ma jaa fi taatillahi ta'ala minal amn min adabil qabr, bahwa ketaatan kepada Allah akan menyebabkan keamanan dari adzabul qabr, dan ini wajah pendalilan. Maka kita setelah mengetahui semua makna, kita masuk kepada wajah pendalilan dan kita terjemahkan sekarang. Innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi, jika mayit itu telah dibenamkan di lahatnya, innahu la yasma'u khafqani alihim hina yuwalluna anhu, maka dia akan mendengar ucapan-ucapan orang-orang yang melewatinya, meninggalkannya, sendal-sendalnya itu terdengar. Fa in kana mu'minan, jika dia seorang mukmin, hada syart, selamat dari adab jika dia mukmin.
Idza kana mu'minan, maka dia jika orang yang mukmin, semua amalan-amalan dia membuat perlindungan, menjadi safety system, membuat sistem keamanan di dalam kuburannya. Amal-amal soleh ini semuanya menyusun protection, perlindungan untuk tuannya. Fa in kana mu'minan kanat shalah inda ra'sih, maka yang namanya amalan salat dulu dia laksanakan, salat wajib 5 waktu dan sunnah-sunnah akan berada di atas kepalanya. Wa kana siyam an yamini, dan puasa Ramadan dan sunnah-sunnah berada di bagian kanannya. Mulai dari selesai kepala, yakni kening atau telinga, sampai kepada kaki bawah, bagian kanan dijaga oleh puasa. Wa kanat az-zakah an shimalih, dan membayar zakat yang wajib dan sedekah yang sunnah, menginfakkan hartanya, berada di bagian kirinya. Wa kana fi'lul khairat minas sadaqah wasilah wal ma'ruf wal ihsan ilan nas inda rijlaihi. Maka atas, kanan, kiri telah selesai. Tinggal antara 2 kaki di bawah. Maka di antara 2 kaki pun, kata Nabi, dijaga security system dari amal-amal soleh yang sunnah-sunnah. Seperti akhlak yang mulia, basyasatul wajah, keeping smile, kepada saudaranya bertemu assalamualaikum, wajahnya berseri, bersalaman, dan silatul arham, dan semua amal-amal yang baik, bersedekah. Maka di sini akan menjadi security system dari bawah, dari antara 2 kaki. Kemudian disebutkan, setelah itu datanglah adabul qabr. Fayu'ta min kibali ra'sih fataqulu salah ma kibali madkhalun. Maka datanglah adabul qabr. Setelah beberapa waktu orang ini ditinggal, datang adabul qabr. Maka adabul qabr datang dari arah kepala. Maka berkata salat tadi sudah terbuat security system, orang ini dilindungi oleh amal-amal solehnya. Maka datang ke arah kepala dan mengatakan, ma kibali madkhalun, tidak ada tempat bagi kamu masuk, no entry. Tidak ada tempat kamu masuk untuk menghadap orang ini. Menghadap orang ini tidak boleh. Maka adabul qabr pindah ke arah kanan. Di saat ingin menghadap dari arah kanan, maka berkata, puasa. Dan ini poin pendalilan kita. Fayaqulu siyam ma kibali madkhalun. Di arah kanan, kata puasa, dari mulai telinga atau kening sampai ke bawah, ini penjagaanku. Tidak bisa kamu menghadap tuanku yang dulu mengamalkan puasa, mengamalkan aku, maka aku melindunginya. Akhirnya adabul qabr berpindah ke arah kiri. Dan di arah kiri disebutkan tadi, sumayati an yasarihi fataqul az-zakah. Maka zakat, sedekah wajib dan yang sunnah akan melindungi. Makibali madkhalun, tidak ada jalan bagi kamu menghadap orang ini. Sumayu'ta min kibali rijlaihi, tidak putus asa adabul qabr, ingin masuk di antara kedua kakinya yang terbujur. Maka antara kedua kakinya ada amalan akhlak yang mulia. Berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada santri, berbuat baik kepada guru, dan yang selainnya. Maka dia akan melarang orang ini mengatakan, makibali madkhalun, tidak ada jalan dari tempat aku. Tempat di antara 2 kaki ini. Fayaqulu lahu ijlis. Maka selesai, berpalinglah adabul qabr. Kemudian datanglah 2 malaikat. Maka yang zahir, 2 malaikat ini bukan yang memberi azab kepada orang yang tadi. Tetapi justru adabul qabr itu sendiri yang datang sebelum 2 malaikat yang menanyakan imtihanul qabr, man rabbuk,
wa madinuk wa man had rajul alladhi bu'itsa fikum. Maka ini hadis yang bisa kita berikan. Aina wajhu dalalah? Wajhu dalalah